Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang perangkat teater. Jadi apa-apa aja yang ada dalam sebuah pertunjukan teater. Apa-apa aja yang harus ada dalam sebuah pertunjukan teater. Nah, kalau kalian bikin sebuah produksi pertunjukan, ya kan, itu kan mesti ada yang disiapkan ya, dari awal nol tidak tahu mau buat apa-apa sampai mau buat sesuatu. Nah, kalau orang datang nonton itu kan hanya melihat hasilnya aja, hanya melihat apa yang ditampilkan oleh pertunjukan tersebut, ya kan, sebagai penonton ya. Nah, tapi kan sebetulnya banyak yang dilakukan, jauh lebih banyak yang dilakukan daripada apa yang dilihat oleh penonton, karena kehadiran penonton itu pun juga adalah berkat kerja-kerja belakang panggung, berkat kerja-kerja yang tidak terlihat oleh penonton. Nah, saya mau bicara tentang perangkat teater, yaitu apa-apa aja yang ada di dalam sebuah pertunjukan teater. Oke. Yang pertama adalah tim arts. Jadi dalam sebuah pertunjukan teater itu ada dua tim. Yang satu adalah tim art, yang satu lagi adalah nanti ada tim manajemen atau tim produksi. Tim produksi ya, nanti tim produksi dibahas di belakangan. Ini biar bisa ngebedain aja. Jadi intinya ada dua tim arts dan tim produksi. Tim arts adalah yang dipimpin oleh sutradara. Tim arts ini adalah tim yang mempekerjakan apa-apa yang memang akan ditampilkan, mempekerjakan apa-apa yang memang akan ditonton oleh penonton. Jadi apa yang bakal dilihat oleh penonton di atas panggung itu semuanya dikerjakan secara langsung oleh tim arts ya. Nah, dia dipimpin oleh seorang sutradara. Nah, kalau tim produksi, ini saya singgung dulu dikit ya. Itu adalah apa-apa yang dikerjakan di luar urusan panggung, tapi dia mendukung soal panggung. Misalnya dokumentasi, atau misalnya tiket dan lain-lain ya, dan lain-lain. Seperti misalnya apalagi ya, humas, kerja-kerja humas, kerja-kerja sekretaris, surat menyurat, kerja-kerja publikasi, bikin poster, bikin apa, itu kan hal-hal yang di luar tanggung jawab artistik atau tanggung jawab yang sutradara gitu. Jadi dia dikerjakan di beda tim dan dia dipimpin oleh seorang pimpinan produksi. Nanti ini akan dibahas di belakang. Saya mau masuk dulu ke tim art yang pertama, yaitu adalah tim yang dipimpin oleh seorang sutradara atau director. Nah, sutradara ini tugasnya apa nih? Sutradara itu intinya memimpin seluruh perangkat pentas, perangkat pertunjukan yang ada di bawahnya untuk mempersiapkan apa-apa aja yang di atas panggung. Nah, apa aja yang dipimpin? Yaitu ada aktor di atas, pokoknya yang di atas panggung aja tuh. Ada aktornya, ada settingnya, artinya ada set buildernya, ya kan, ada artistiknya. Dalam artistik tuh ada set builder, setting tuh yang di belakang tuh, latar belakang itu dibangun didesain oleh penata artistik, lalu dibangun oleh set builder. Terus ada penata cahaya, lighting, terus ada penata properti, hand props yang dipegang di bawah, lalu ada busana, kostum, lalu ada rias, make up, lalu ada multimedia atau video mapping. Nah, ini di bawah bagian artistik ya udah, yaitu intinya yang ada di wilayah visual. Nah, kemarin kita udah singgung soal tata visual ya. Tata visual apa? Seni pertunjukan ya. Audio, visual, kinestetik. Nah, ini
yang yang ngurusin aktor. Sorry. Nah, ini yang ngurusin aktor. Jadi si penata artistik ini adalah yang ngurusin aktor di wilayah ini semua. Wilayah wilayah setting building, wilayah penataan cahaya. Jadi lightingnya gimana, aktornya tuh harus berkomunikasi dengan penata artistik di bawah arahan sutradara ya tentunya. Jadi propsnya gimana, busananya gimana, make upnya gimana, multimedia itu kan nggak boleh bentrok ya. Semua yang ada di bawah penataan artistik ini adalah juga ngurusin aktor, karena aktor itu ujung tombaknya, dia yang bakal main, dia adalah manusia yang di atas panggung bakal berinteraksi dengan seluruh bikinan si tim artistik ini. Maka dia akan berurusan dengan penata artistik gitu. Jadi langkahnya kemana, ke kiri itu batasnya berapa langkah, karena kalau misalnya kelebihan nggak dapat cahaya misalnya, atau misalnya kalau terlalu dekat misalnya ngalangin multimedia atau mapping, atau misalnya make upnya tebal atau enggak, karena misalnya jarak penontonnya sekian. Nah itu dia berbicara atau berhubungan dengan penata artistik begitu. Selanjutnya ada penata musik. Nah, penata musik atau penata bunyi, ada yang menyebut penata bunyi lebih spesifik, adalah orang yang menata pertunjukan di bidang audio atau di bidang musik ya. Jadi dia mengurus soal misalnya musik pergantian, musik tema, di bagian mana ada audio tuh musik tuh penata musik, dia disebut penata musik atau bunyi. Itu dia bukan cuma ngurusin hal-hal yang yang lagu ya, yang bersifat lagu, yang musik yang seperti itu, tapi dia juga mengurusin wilayah kayak misalnya ada special effect nggak, misalnya ada suara ledakan atau suara pintu, atau suara ketukan pintu, atau suara angin topan, atau suara petir dan lain-lain. Nah, dia intinya mengurus soal bunyi, dan dia tentu saja juga bekerja sama dengan aktor. Nah begitu. Jadi bagian mana ada bunyi, otomatis jangan sampai bentrok nih bunyi aktor dan yang dibuat oleh penata musik, penata bunyi. Aktor berinteraksi dengan penata musik tadi gitu. Jadi intinya nanti semua di bawah arahan sutradara untuk membuat harmoni yang baik ya. Lalu selanjutnya ada penata gerak atau koreografi. Nah, kalau ini sebetulnya dalam sebuah pertunjukan teater itu itu khususnya di Indonesia ya, itu tidak selalu ada, karena pertunjukan teater itu tidak selalu membutuhkan koreografi yang rumit gitu ya. Ini biasanya ada di pertunjukan-pertunjukan yang memiliki koreografi atau gerakan-gerakan yang rumit, seperti misalnya drama musikal, atau misalnya pertunjukan yang ada unsur teater tradisi, ada unsur tari biasanya. Nah, itu pasti ada penata koreografinya, biasanya seperti itu. Tapi kalau enggak, kalau pertunjukan yang di ruang tamu, yang realis, ruang tamu atau di dalam rumah gitu ya, itu biasanya tidak ada penata, tidak ada orang yang spesifik di hire untuk jadi penata gerak atau koreografi. Cuma intinya dia yang mengurus wilayah-wilayah movement. Koreografi itu lebih spesifik, dia ke arah gerak tari biasanya. Jadi kalau movement yang sifatnya hanya blocking saja, itu biasanya langsung oleh sutradara. Nah, kalau dia biasanya movement yang spesifik, yang punya ritme, punya tempo tersendiri gitu, dia biasanya lebih urus yang soal itu. Jadi tidak di semua pertunjukan ada. Ya, selanjutnya sutradara, ini tadi yang sudah saya bahas, adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab. Memberi pengarahan
dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan. Dia ada bukan cuma ada di teater ya, tapi dia juga ada di drama ya teater. Maksudnya ada juga di film, ada juga di pertunjukan kolosal yang tidak bercerita dan lain-lain. Begitu. Aktor. Tahu kan apa itu aktor? Orang yang tampil di atas panggung. Orang yang satu-satunya manusia yang ada di atas panggung dalam sebuah pertunjukan teater adalah aktor. Jadi yang lain adalah dibuat dan dipersiapkan untuk hadir di panggung oleh para penata, misalnya penata musik, penata setting, penata props, penata kostum dan lain-lain. Itu dipersiapkan untuk menunjang si aktor ini melakukan aksi di atas panggung, beraksi di atas panggung. Jadi kalau misalnya bayangkan sebuah pertunjukan teater nggak ada aktornya, dia cuma hanya hanya tempat-tempat, hanya setting-setting benda-benda, hanya meja kursi atau ada instalasi apa gitu, lalu kita nonton. Itu kan nggak ada ininya ya, nggak ada nggak ada dia hilang tidak ada aksi reaksi di atas panggung, dia diam aja. Nah, aktor ini adalah yang punya aksi reaksi di atas panggung. Jadi dia yang menjadi semacam syarat utama pertunjukan itu bisa terjadi. Jadi kalau nggak ada dia, nggak ada aktor, ya nggak ada pertunjukannya. Tapi kalau misalnya settingnya bermasalah, tiba-tiba 5 detik sebelum pertunjukan kursinya patah, atau tiba-tiba 5 detik sebelum pertunjukan mejanya miring, bengkok, kedudukan atau apa, nah itu masih bisa tetap pertunjukan terjadi. Aktor harus melakukan improvisasi. Tapi kalau tidak ada aktornya yang tidak ada, itu tidak bisa. Maka ada pepatah teater gitu ya, yang menyatakan bahwa aktor tidak boleh mati. Jika aktor mati, maka teater mati. Begitu kurang lebih. Oke? Nah, ini contoh-contoh pertunjukan dan aktor-aktor ada dalamnya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, dalam sebuah pertunjukan teater ada tarian di dalamnya. Dalam pertunjukan teater ada tarian di dalamnya, seperti ini ya yang dicontohkan. Penari itu dia aktor atau bukan? Aktor atau penari? Jawabannya adalah dia adalah aktor. Karena dia si penari ini dia di atas panggung itu berlaku sebagai aktor. Dia acting masuk ke situ. Jadi nggak bisa dia misalnya seperti menari dalam sebuah pertunjukan tari gitu. Dalam sebuah pertunjukan, misalnya ini pertunjukan longser, itu kayak semacam lenong di Jawa Barat. Nah, ini dia acting, dia masuk sudah sebagai acting, sebagai perannya apa? Perannya misalnya sebagai penari, ya dia acting dari awal. Jadi kalau misalnya pertunjukan tari kan dia masuknya biasa aja tuh, bisa jalan, lalu ngucapin salam ke penonton, lalu mulai nari. Nah, itu kan di pertunjukan tari hal kayak gitu biasa. Tapi kalau ketika dia udah berpentas dalam sebuah pertunjukan teater, dia harus masuk ke dalam sebuah konsep pertunjukan teater. Nah, ini contoh kebalikannya, aktor yang menari. Ketika penari hadir di atas pentas, maka dia bertindak sebagai aktor, dia acting dari awal begitu. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ya. Ya, ini contoh aktor-aktor di atas panggung ya. Nah, masuk yang kedua. Ini yang komponennya banyak tadi ya. Masuk yang kedua adalah artistik. Artistik ini adalah perangkat pendukung visual dalam kurung dan audio dari sebuah pertunjukan teater. Kenapa ada dalam kurung dan audio? Ada yang bilang, ada pendapat yang menyatakan bahwa penata artistik itu adalah juga bertanggung jawab terhadap audio. Jadi harus paham juga soal audio, karena artistik itu intinya adalah
penyuasanaan, membuat suasana di atas panggung, membuat suasana yang mendukung aktor di atas panggung, maka termasuk juga bidangnya audio. Ada yang menyatakan seperti itu. Jadi dia juga mesti paham, mesti dia menjadi pimpinan penata musik gitu. Ada yang menyatakan seperti itu, ada juga yang menyatakan bahwa dia terpisah. Itu hanya dua pendapat yang kira-kira hanya persoalan teknis nantinya ya. Tapi intinya adalah dia mengurus apa-apa betul tadi ya, penyuasanaan, suasana, membuat suasana untuk aktor. Dan musik ya tetap harus ada. Persoalan dia di bawah artistik atau bukan, yaitu silakan saja, tergantung pertunjukannya, terserah, bebas mau kayak gimana juga. Yang penting di dalamnya ini ada setting. Salah. Di dalamnya ini ada setting, ada hand props, ada kostum, ada make up, ada lighting, ada multimedia. Multimedia ini bagian dari setting ya. Jadi ini teknologi terbaru ya, yang yang ada ya, yang yang dikombinasikan dengan pertunjukan teater. Mungkin nanti kedepannya ada hologram gitu mungkin ya, yang bisa berinteraksi dengan teater, dengan aktor gitu ya. Mungkin itu berkembang. Saya sih belum pernah lihat ya. Kalau multimedia video mapping ini saya pernah lihat langsung. Nah, apakah semua ini harus ada? Setting, hand props, kostum, make up, lighting, apakah harus ada? Jawabannya bukan harus ada, tapi bukan dalam pengertian harus ada orang sebanyak itu untuk ngurusin ini. Yang betul adalah ini harus dipikirkan, harus dipertimbangkan. Jadi ketika kalian acting, misalnya kalian berpentas tidak di gedung pertunjukan yang konvensional, artinya tidak ada peralatan lighting yang lengkap dan lain-lain. Nah, artinya kalian harus mempertimbangkan aspek-aspek setting, aspek-aspek hand props, aspek-aspek kostum, aspek-aspek make up, aspek-aspek lighting. Meskipun dia tidak ada, misalnya mau pentasnya siang nih, berarti nggak usah pakai lighting. Ya tetap kan, misalnya pemilihan tempat misalnya bukan di gedung pertunjukan yang punya lighting yang bagus gitu ya. Misalnya pentasnya di pasar, ya tetap kalian memilih spot itu juga harus mempertimbangkan cahaya, meskipun cahayanya itu dari matahari gitu ya. Kalau misalnya dalam fotografi misalnya, ya jangan ngambil yang backlight, kecuali backlight itu adalah bagian dari konsep yang sudah dipertimbangkan. Tapi kalau enggak ya berarti jangan gitu. Terus make up-nya gimana? Kalau misalnya konsepnya memang tidak pakai make up sama sekali, tidak pakai konsepnya adalah misalnya kayak seperti kalau di luar sana ada misalnya siapa namanya saya lupa, Augusto Boal kalau tidak salah. Augusto Boal tuh bikin teaternya itu di pasar gitu. Nah, dia memang konsepnya tidak pakai make up, konsepnya bahkan dia membuat penonton tidak sadar kalau itu tuh teater gitu. Konsepnya memang seperti itu. Jadi, nah itu bagian dari konsep artinya bukan sesuatu yang harus ada dalam pengertian harus beli alat make up dan lain-lain, bukan, tapi harus ada dalam pengertian sudah ada di pikiran, sudah ada dalam pertimbangan gitu loh. Dan dia tidak bersifat tidak bersifat klise gitu, kayak misalnya nggak ada alat make up nih, ya udah bikin aja, dibuat-buat aja kalau konsepnya itu nggak ada. Padahal sebetulnya sangat mungkin dia menggunakan alternatif lain gitu loh. Jadi cara pikir awalnya adalah konsep dulu gitu loh. Konsepnya mau gimana nih? Konsepnya mau bikin pertunjukan di lampu merah misalnya. Pertunjukan yang cuma 120 detik. Pertunjukan seketika lampu sedang merah. Pertunjukan yang misalnya kampanye tentang lingkungan hidup, kampanye tentang bebas polusi misalnya,
atau kampanye tentang ruang bermain yang sudah tidak ada misalnya di lampu merah. Nah, artinya itu juga harus dipertimbangkan, itu kan konsep ya. Nah, lu make apa gimana? Itu harus pertimbangkan. Ini kan siapa ini? Terus kostum juga sama, hand props juga sama, setting dan selebihnya begitu. Selanjutnya ini contoh-contoh artistic setting ya. Jadi ada ini contoh pertunjukan yang di taman gitu ya, ada kursi taman, ada lampu taman dan lain-lain. Ini contoh pertunjukan ruang tamu ya, yang pementasan di ruang tamu. Yang cenderung realistik ya kalau ini ya dilihat ya. Nah, ini contoh pertunjukan yang non realistik, yang apa namanya, tidak menggambarkan realitas gitu ya. Kemarin saya sudah bahas tentang surrealisme ya, menghadirkan mimpi-mimpi. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu contoh setting atau artistik yang tidak realistik. Lihat bangunannya miring, lalu ada lampu-lampu banyak seperti bintang gitu ya, lampu-lampu yang bergantung ini seperti bintang. Nah, ini yang digantung-gantung ini nih ini lampu-lampu yang kalau kita lihat sebagai penonton, lampu lain dimatikan. Nah, ini seperti bintang ya, seperti bintang-bintang di langit gitu kan. Ini kan kalau dalam sehari-hari kan nggak ada bintang sedekat ini dengan manusia ya. Nggak ada rumah miring gini dengan manusia ya, miring by design ya, bukan miring karena kena bencana alam ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari setting, artistic setting yang mungkin tidak realistik. Nah, ini juga contoh artistic setting seperti konser ya, atau mungkin dalam sebuah pertunjukan teater yang bukan drama ya. Ini contoh artistik settingnya ya. Ini kan seperti konser musik ya. Meskipun ada rumah, ada gambaran seperti rumah, ada tempat seperti pintu, ada tangga dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini artistic hand props. Tahu hand props ya? Hand props itu adalah benda yang dipergunakan untuk mendukung laku aksi atau acting atau action dari aktor. Apakah itu tongkat, apakah itu apakah itu ini apa namanya, kaca pembesar, apa namanya ya? Ya itulah ya, saya lupa namanya. Atau misalnya apa, nah itu adalah hand props. Nah, ini contoh gudang hand props. Banyak hand props ya. Nah, ini contoh gudang-gudang hand props. Hand props sama setting itu harus sepadu ya, sepadan ya. Dia hand props tuh biasanya dia kecil-kecil, makanya dia biasanya yang ngurusin hand props itu fokus pada detail. Kayak misalnya dia masuk di adegan berapa, dia masuk kapan. Nah, itu dia harus ready di bagian panggung sebelah mana, nanti akan aktor ambil di sebelah mana, ya kayak gitu-gitu ya. Jadi bedanya sama setting tadi, setting itu sesuatu yang besar di belakang aktor atau tidak berubah, cenderung tidak berubah dari awal sampai akhir. Kalau props, hand props itu cenderung berubah dalam pengertian posisi, tempat dan lain-lain. Itu cenderung berubah karena dimainkan oleh aktor di atas panggung. Nah, selanjutnya adalah artistic costume. Kostum ini suatu yang digunakan oleh aktor di tubuhnya ya, busana ya. Jadi apa-apa yang ada di tubuhnya jadi busana. Kadang-kadang kayak misalnya gini, kadang-kadang topi itu bagiannya hand props atau kostum. Nah, itu kan soal-soal yang sepele lah ya. Jadi bisa jadi hand props, dia bisa jadi kostum, tergantung aktornya makanya gimana gitu. Lalu yang ngurus siapa ya, itu tinggal disepakati aja. Mau yang ngurus penata artistik, mau yang ngurus penata kostum mau yang ngurus penata hand props sama aja. Intinya dia balik ke fokusnya, yaitu membantu aktor untuk aksi panggungnya.
Ini contoh-contoh kostum yang non realistik. Nah, ini menggunakan koran, menggunakan kardus ya. Menggunakan apa aja bisa. Jadi kostum itu bukan sesuatu yang seperti kita harus kain, harus baju yang seperti kita gunakan, tidak. Dia bahkan ke dalam teater itu kan kemarin yang sudah saya bilang ya, ada pembesaran sedikit, harus dilebihkan sedikit dari realitas. Karena apa? Karena dia adalah sebuah bukan kenyataan, tapi kenyataan yang ditirukan untuk ditonton. Untuk ditonton dia harus dilebihkan sedikit gitu. Nah, selanjutnya artistic make up. Nah, make up ini banyak macam-macamnya ya. Ada make up koreksi, make up yang bikin lebih cantik gitu ya, atau make up karakter yang berdasarkan usia. Misalnya kalau di film itu kan kalau butuh tokoh tua yang main orang tua beneran gitu ya. Kalau di teater itu biasanya tidak. Maka aktor teater itu biasanya biasanya dia bisa memainkan tokoh yang jauh lebih tua dari usia dia gitu. Tapi kalau yang jauh lebih muda sih saya jarang menemukan. Tapi kayak misalnya kalian umur 17 tahun atau 18 tahun, kelompok kalian anak-anak muda semua, misalnya paling tua misalnya 20 tahun atau 25 tahun. Tiba-tiba ada peran yang usianya 90 tahun atau peran yang usianya 70 tahun. Nah, teater menggunakan media make up untuk mengoreksi atau membuat penampakan wajah atau penampakan kulit seorang aktor itu jadi terlihat tua. Nah, itu disebutnya make up karakter biasanya ya. Lalu selain itu ada, itu biasanya dalam pertunjukan-pertunjukan yang realis ya. Lalu dalam pertunjukan-pertunjukan yang non realis, yang eksperimen, yang surrealis gitu ya, itu make upnya bisa make up fantasi, make up imajiner. Seperti contoh yang di sebelah kanan ini. Nah, ini contoh make up fantasi. Lihat, bibirnya dibuat miring, matanya dibuat seperti itu, fantasi. Tergantung konsepnya dan tergantung apa yang mau jadi dia bukan asal gambar aja ya, bukan asal gambar yang lucu-lucuan aja di muka, bukan, tapi ada konsepnya. Dia misalnya menceritakan tentang orang yang penggosip gitu. Lalu sekujur wajahnya ini banyak bibir, di sini bibir, di sini bibir, di sini bibir, di sini bibir, semuanya bibir. Nah, itu bisa terjadi dalam pertunjukan yang tidak realis. Jadi bisa terjadi dalam pertunjukan yang non realis. Kalau konsepnya seperti itu ya udah mukanya bibir semua, bahkan matanya itu dibikin seperti bibir. Nah, itu bisa dalam pertunjukan yang non realis. Jadi tergantung konsepnya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah make up karakter ya, tua, make up tua. Ini kan usia dia itu tidak setua ini ya terlihat dari wajahnya, tapi ada efek yang membuat dia terlihat tua seperti itu. Nah, ini make up efek make up. Jadi tadi apa aja yang disebut? Koreksi, karakter, terus fantasi. Nah, ini make up efek. Jadi make up efek ini bisa berdasarkan realitas, bisa tidak berdasarkan realitas. Misalnya dalam cerita diceritakan orang yang habis kecelakaan, berdarah misalnya, atau ada bekas luka di wajah. Nah, itu kan bisa aja dalam pertunjukan realis ada orang yang seperti itu, ada cerita yang menggambarkan orang yang seperti itu. Artinya dia harus pakai cara pandang realisme, dia harus gambarnya tuh harus sesuai dengan gimana sih orang kecelakaan, gimana sih bikin luka yang terlihat seperti luka beneran gitu. Nah, tapi dalam pertunjukan yang non realistik bisa di hiperbola, dilebih-lebihkan gitu ya. Jadi bisa tiba-tiba mulutnya jadi panjang jatuh ke bawah misalnya. Ini contohnya seperti ini ya. Tapi misalnya mulutnya jatuh lebih panjang lagi misalnya ke bawah, ngample gitu ya.
itu bisa aja dalam pertunjukan yang non realistik. Selanjutnya ini contoh yang non realistik ya. Jadi make up itu bukan cuma gambar ya, dia juga bisa membuat sesuatu yang 3 dimensi. Ini contoh-contohnya ya. Dagunya dia lihat ada penambahan. Nah, itu ada apa namanya? Ada alat-alatnya, ada bahan-bahannya untuk membuat penonjolan di wajah itu. Saya pernah dibuatkan, tapi kalau saya buat itu belum pernah se ekstrim ini. Oke, selanjutnya artistic lighting. Nah, lighting ini penting gak sih? Dia tuh menggambarkan suasana. Jadi kan kalau kita peka terhadap cahaya ya, kita bisa membedakan suasana. Misalnya kalau sore itu warnanya apa sih? Agak kekuning-kuningan, misalnya cerahnya tuh beda sama cerah siang. Kalau pagi itu cerahnya beda sama cerah kalau malam tuh beda. Terus kalau misalnya kita menggunakan lampu yang memberi efek kuning pada wajah, itu beda dengan lampu yang efeknya putih. Nah, itu kalau kita punya kepekaan terhadap cahaya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan bisa memiliki kepekaan ketika ditampilkan di atas panggung. Tapi di panggung tuh lebih apa ya? Dia lebih variasi warnanya ya, ada warna merah, ada warna biru, ada dan lain-lain. Nah, itu ada perpaduan misalnya dari satu lampu warnanya misalnya gini nih. Misalnya dari lampu ini warnanya biru. Nah, lampu ini misalnya warnanya kuning. Ketemu di sini. Nah, itu jadi satu warna tersendiri di bagian sini misalnya. Nah, itu bisa juga. Nah, itu ada apa namanya? Ada semacam rumusnya gitulah, rumus dari teori warna gitu ya. Jadi kalau mau memperdalam ini ya mungkin di bangku perguruan tinggi ya. Kita hanya memahami sekilas saja kalau di sini ya. Nah, ini contoh cahaya yang memberikan suasana, cahaya putih ya kan. Nah, selanjutnya ini yang terbaru ya, adalah multimedia atau biasa disebut video mapping. Jadi video mapping ini bukan cuma seperti di seminar-seminar gitu ya, pakai proyektor lalu nonton apa yang ada di belakang layar, bukan. Biasanya video mapping ini menggunakan banyak proyektor, misalnya 4 atau 5 proyektor. Jadi dia terhubung dalam beberapa beberapa proyektor itu terhubung misalnya dalam satu komputer atau satu laptop, lalu menampilkan desain-desain, dan dia bisa membuat mengelabui ya, jadi membuat efek-efek. Nah, ini contoh gedung rubuh ya kan, menggunakan proyektor bisa membuat ilustrasi gedung seperti gempa gitu ya, hanya menggunakan banyak. Nah, ini memang teknologinya sebetulnya ada orang-orang Indonesia, teman-teman saya ada yang bisa menata ini, membuat ini. Cuma memang di Indonesia itu belum banyak orang yang fokus ke sini, belum dan secara teknologi juga belum didukung terlalu lengkap ya, karena alat-alatnya itu mahal. Proyektornya bukan proyektor buat presentasi di kelas ya, proyektornya yang kapasitasnya besar, dia ditembak dari jauh. Coba bayangin gedung setinggi ini, sebesar ini, ditembak seluruh proyektor dari ujung atap sampai kakinya harus kena, dan itu real time. Jadi nggak bisa dibikin di rumah gitu, kayak kita bikin presentasi PowerPoint bikin di rumah terus
ditampilin tuh udah pasti pas. Enggak, kalau dipakai ini tuh dia harus proyektor dipasang, nggak boleh disenggol sedikit pun, lalu dibuat di laptop saat itu gitu. Bukan saat itu ya mungkin, tapi sebelum pertunjukan tuh harus dibuat dulu gitu. Nah biasanya dia standby dan itu nggak boleh gerak itu karena dibuat semacam pola gitu ya, makanya disebut video mapping. Itu map ya, ada kata map di situ. Jadi itu beberapa proyektor itu nempatin kayak misalnya gini nih, saya ilustrasikan yang lebih mudah dipahami ya. Bentar. Nah, misalnya gini nih. Misalnya ini ada proyektor nih. Nah, kan dia nembak ya segini aja. Segini aja. Misalnya bagian ini ditembak oleh proyektor yang ini. Misalnya di sini ada proyektor lagi. Bagian ini ditembakkan oleh proyektor yang ini. Nah itu dibagi-bagi, makanya disebutnya mapping. Dibagi-bagi. Nah lalu dia bisa jadi satu. Itu permainan si ininya, siapa namanya, si padatanya, si kreatornya gitu ya. Lalu ketika goyang ini dia memang ketika dia jadikan satu ya dia jadi satu, sudah jadi satu besar seperti ini, padahal dia dari beberapa proyektor. Bahkan di saya pernah lihat kalau nggak salah Piala Dunia atau apa ya, dia menggunakan video mapping dan dia mapping stadion, dan saya juga pernah lihat gedung. Bayangkan coba naruh proyektornya di mana, dari seberang gedungnya kan bisa itu jauh banget kalau misalnya gitu ya. Tapi itu dilakukan itu dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dengan teknologi yang canggih. Jadi tembakan cahaya dari proyektornya itu sangat besar. Seperti itu. Nah, ini juga contoh-contohnya yang membentuk. Ini di panggung konvensional, panggung biasa. Kalau yang tadi kan lebih besar ya. Di luar gedung, nih di panggung biasa. Nah, ini di panggung biasa contoh-contohnya menggunakan multimedia. Nah, oke, cukup ya situ ya untuk audio. Yang penting sudah punya untuk multimedia ya, sudah punya gambaran. Musik. Nah, musik ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah sound effect. Sound effect ini suara ya, lebih ke suara. Jadi seperti misalnya suara bom, suara pintu, suara ketukan pintu, suara piring pecah di dapur misalnya pertunjukannya settingnya di ruang tamu, tiba-tiba ada suara piring pecah di dapur yang tidak terlihat oleh penonton tapi hanya terdengar suaranya aja. Nah itu dibuat oleh penata musik, itu disebutnya sound effect. Begitupun yang lain, misalnya misalnya ada suara ambulan, misalnya tiba-tiba ada terdengar suara ambulan. Nah, ambulannya kan gak kelihatan, penonton cuma ngelihat misalnya dalam rumah, ambulannya di luar. Nah itu bagian dari sound effect. Nah, yang kedua adalah theme song. Theme song ini adalah lagu tema ya, bahasa Indonesianya lagu tema. Jadi biasanya tema sebuah pertunjukan ada lagu-lagunya itu biasanya di pertunjukan-pertunjukan yang dominan musik ya. Nah ini musik yang ketiga adalah theme song ini lagu biasanya. Kalau musik suasana ini biasanya ilustrasi musik. Jadi kalau ilustrasi ini kayak cuma misalnya ada bagian-bagian yang aktornya diam mulai ngelamun sendirian lalu dibantu oleh oleh ilustrasi musik gitu ya. Ini disebutnya musik suasana. Jadi ilustrasi lah ya. Jadi dia mendukung emosi si aktor tapi tidak mengganggu, atau bahkan dia bisa aja sambil dialog dikasih ilustrasi musik. Ya. Jadi dia tidak ada yang nyanyi lah gitulah. Di musik suasana itu, di ilustrasinya tidak ada yang nyanyi, dia hanya nanti si aktor
memasukkan suasana ke suasana ilustrasi ini dengan suasana dialognya itu harus sama gitu. Nah itu musik suasana. Mungkin sudah, kalau sudah pernah bikin pertunjukan ya pasti sudah paham lah ya. Cuma bedanya nggak pernah diomongin aja kadang-kadang gitu kan. Karena di sekolahan ya, kalian belajar di sekolah jadi diomongin. Selanjutnya, nah ini yang tadi tim produksi. Ya saya kira tidak perlu terlalu sulit memahami ini. Jadi tim produksi ini pokoknya di luar panggung. Intinya itu. Intinya dia di luar panggung. Jadi ngurusin misalnya bikin pertunjukan di Taman Ismail Marzuki. Oh harus bikin surat keramaian. Itu bukan sutradara yang ngurusin. Saudara nggak ngurusin itu. Itu urusannya pimpinan produksi. Apakah dia butuh sekretaris atau enggak? Ya itu terserah, tergantung kebutuhan. Itu apakah dia yang langsung terjun atau humas, itu terserah, tergantung kebutuhan. Sebesar apa pertunjukannya. Apakah dia butuh publikasi, ya itu terserah. Bisa, kalau dia bisa kerjain sendiri semuanya, ya dia kerjain aja semuanya sendiri. Tapi kalau misalnya dia butuh bantuan, ya dia butuh, tinggal rekrut orang. Butuhnya ngerjain apa? Publikasi, berarti bikin publikasi di media-media, ngundang wartawan, bikin konferensi gitu, konferensi pers, terus bikin poster, bikin baliho, bikin banner, bikin di Megatron gitu ya, di jalan-jalan tol gitu ya. Itu kalau misalnya dia punya modal yang besar gitu ya untuk pertunjukannya, sampai ngurusin hal-hal seperti konsumsi, seperti misalnya kostum sewanya di mana kalau nyewa. Nah yang izin penyewaan tuh dia. Nanti yang atas order siapa dia melakukan itu? Atas order tim yang ada di atas panggung. Penata artistik mau misalnya butuh mesin tik, misalnya cari penyewaan alat-alat film misalnya, dia ada di situ ya. Berarti untuk urusan administrasinya, untuk urusan penyewaannya, itu urusan pimpinan produksi. Tapi untuk urusan seperti apa mesin tiknya, yang butuhnya kayak gimana, apakah butuh bunyinya, bunyi ketak-ketok-ketak-ketoknya, atau butuh visualnya aja, ya itu nanti yang minta, yang order adalah penata artistik. Tapi urusan peminjaman dan lain-lain itu pimpinan produksi dan lain-lain. Nah kan banyak nih tadi, susunannya banyak banget. Harus ada semua nggak? Jawabannya, kalau orangnya tidak harus ada semua. Yang harus ada itu cuma satu, aktor. Tapi bahwa semua itu harus difikirkan, harus dipertimbangkan, itu ya. Kalau misalnya saya bikin pertunjukan pantomim, saya aktor sendiri, yang nyutradarain saya sendiri, saya make up sendiri, kostumnya saya siapin sendiri, saya publikasi sendiri, saya share di WA saya, di Instagram saya, ya itu bisa. Saya dokumentasiin, saya taruh kamera sendiri, saya play sendiri, bisa. Saya yang misalnya izin ke siapa, misalnya ke Pak RT, saya mau bikin pementasan di sini nih, di jalan ini nih besok, bisa. Artinya apa? Yang harus ada itu cuma satu, aktor. Yang lainnya bisa dikerjakan secara kolektif ya. Kalau mau pertunjukan yang lebih banyak orang, ya kalau mau pertunjukannya lebih membutuhkan banyak orang, ya harus ada. Tapi bahwa sebuah pertunjukan itu bisa terjadi, itu hanya ditentukan, hanya membutuhkan satu syarat utama, yaitu aktor. Dan syarat-syarat yang kemarin ya, syarat-syarat di luar pertunjukan itu sendiri, yaitu ada tempatnya, itu ada penontonnya dan lain-lain. Tapi intinya dalam sebuah produksi pertunjukan yang harus ada itu aktor. Yang lain ini ya harus dipikirkan, harus dipertimbangkan. Baik, saya kira sampai di sini saja. Kayaknya cukup ya slide-nya. Oh ya udah cukup. Silahkan, tugasnya sama seperti tugas sebelumnya, buat
pertanyaan. Pertanyaannya bukan pertanyaan basa-basi, pertanyaan betulan yang berhubungan dengan materi yang saya buat ini. Tugasnya adalah membuat pertanyaan. Jadi bukan yang jawabannya sudah ada di sini gitu, tapi yang pertanyaan-pertanyaan yang kalian memang betul-betul ingin tahu. Begitu. Cari tahu apa yang kalian ingin tahu. Semua harus punya pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.